Ya, malam hari ini kita masuk dalam bab yang ke-125, Saudara. Ya. Temanya yaitu Yesus manusia standar. Ya. Baik ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, Saudara. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Biarlah kiranya malam hari ini pemuritan ini boleh berjalan dengan baik. Oh, kami berdoa anugerah Allah berlimpah-limpah bagi kami semuanya. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua peralatan ini semuanya kiranya boleh berfungsi saja dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Cuci bersih juga semuanya kami dengan air yang hidup agar pemuritan ini boleh benar-benar bukan sekedar rutinitas, tetapi boleh benar-benar membawa kami semakin mengenal, semakin menunggal dengan keluarga Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami lepaskan shalom damai sejahtera atas atmosfer di udara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berkati tempat ini, semua peralatan yang dipakai semuanya boleh berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, yang pertama, serupa Yesus. Sekarang kita tahu bahwa kehendak Bapa semula adalah menjadikan kita semua yang mengasihinya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka dalam segala hal kita harus benar-benar diubahkan olehnya menjadi seperti Dia. Secepat kita mengerti pikiran dan kehendak Allah Bapa seperti itu, maka kita harus merombak semua cita-cita pribadi dan keinginan pribadi kita ke arah seperti Dia. Bagian merombak-rombak adalah urusan Bapa sendiri, sedang bagian kita hanya mengerti akan kebenarannya dan bekerja sama dengan Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Baik saudara, sekali lagi ini perlu kita tancapkan dalam-dalam ya, kebenaran firman Tuhan ini, bahwa rancangan Allah yang semula adalah menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Ya, kita tahu saudara, manusia Adam yang pertama itu sebetulnya adalah paruhan, ya, atau kembaran daripada Tuhan Yesus, saudara. Makanya dikatakan Adam itu Adam yang pertama secara manusia itu ya. Makanya Yesus dikatakan Adam yang terakhir. Jadi sebetulnya proyek yang pertama itu adalah Adam yang pertama, saudara. Rancangannya seperti itu. Namun ternyata kita tahu Adam yang pertama itu gagal, dan diutuslah setelah proses yang panjang. Ya, tentu tidak langsung main ganti ya. Diizinkan dulu setelah 4.000 tahun ya. Kira-kira 4.000. Filipi 2 tadi sudah saya bacakan ya. Nah, ada yang perlu saya tekankan lagi, bagian merombak-rombak adalah urusan Bapa sendiri. Sedang bagian kita hanya mengerti akan kebenarannya. Perhatikan, pertama itu bagian kita itu adalah hanya mengerti. Bagian kita itu mengerti dulu kebenarannya. Bukan maksudnya ini satu-satunya ya. Ya, bagian kita yang pertama adalah mengerti kebenarannya. Itu kebenarannya sehingga saudara kita bisa ngeset semua. Kita bisa set semua ya, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi bagian merombak-rombak adalah urusan Bapa sendiri. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu ya, Dia repot-repot mau bekerja. Ya. Bagian kita mengerti akan kebenarannya. Lalu bekerja sama dengan Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Karena yang mengerjakan. Jadi tidak begini ya, kita mengetahui lalu kita kerjain sendiri gitu. Nanti pasti akan muncul, daging kita akan muncul lagi. Kalau kita mau mengadakan seperti itu, ya, daging kita pasti akan muncul lagi. Jadi kita mesti bekerja sama dengan Roh Kudus gitu. Kita minta tolong sama Roh Kudus gitu. Ketika kita mengetahui, kita mendoakannya. Karena saudara, karena memang kita ini masih tinggal di dalam tubuh jasmani kita.
Ini yang jadi permasalahannya, saudara. Tubuh jasmani kita, karena di sana saudara masih sering muncul si manusia lama kita. Apalagi saudara, kita itu dari dulu masih kurang diajar tentang penyangkalan diri kita. Padahal Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan itu sejak semula, saudara. Di awal-awal Tuhan Yesus langsung mengajarkan bahwa setiap yang mau mengikuti dia harus menyangkal dirinya, rela kehilangan nyawa. Sementara saudara, gereja mengalami kemunduran, ya, gereja mengalami kemunduran, sehingga saudara, pengajaran tentang penyangkalan diri itu boleh dikatakan hampir memudar, saudara, hampir memudar dari pengajaran gereja. Bahkan kita lihat ayat berikutnya, ya, Efesus 2 ayat 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, melalui pembaptisan, saudara, kita itu telah dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi manusia lama kita itu dikuburkan, ya, setelah disalibkan, ya. Setelah disalibkan, itu sebabnya ada pengajaran tentang buah-buah salib gitu. Ya, salibnya Tuhan Yesus dan salib kita. Ya. Nah, saudara, manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan Tuhan. Itu secara hukum gitu, secara firman Tuhan gitu. Jadi proses kerjanya firman Tuhan itu berbeda dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia kan harus mengalami dulu baru percaya gitu. Kalau dalam Tuhan tidak seperti itu, saudara. Percaya dulu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kita, barulah kita mengalaminya, diizinkan mengalaminya. Jadi bedakan, saudara. Ya, kebanyakan saudara pengajaran selama ini orang selalu berpikir punya iman, harus punya iman. Pengen meniru imannya hamba Tuhan yang lain. Gitu. Lalu dia bandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga dia berpikir dia masih ingin selalu ada persaingan, ingin merasa lebih daripada yang lain gitu. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan seperti pengajaran kita malam hari ini, Yesuslah standar kita. Hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya. Jadi dikatakan dalam Efesus pasal 2 ini, dikatakan Dia itu menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi yang lama ini dianggap mati. Jadi makanya dikatakan kita itu dibaptis, kita itu lahir baru. Roh kita lah yang dilahirkan baru. Itulah start awalnya kita. Kalau seorang tidak dilahirkan baru, jadi dilahirkan baru ini artinya adalah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu sebabnya saudara, dikatakan hanya Yesus satu-satunya jalan gitu. Tak ada jalan yang lain, saudara. Tak ada. Memang semua mengajarkan kebaikan, mengajarkan kepada pencipta, beribadah kepada pencipta. Tetapi jalannya bukanlah usaha manusia lagi, karena usaha manusia sudah dianggap gagal, saudara. Ditandai dengan perjanjian pertama yang gagal. Itu sebabnya ada perjanjian yang baru. Ya. Nah, jadi saudara, setelah itu dikatakan kita didudukkan bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi saudara, tempat posisi kita sekarang ada di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di pangkuan Bapa surgawi. Kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena apa? Karena ada Roh Yesus di dalam kita. Jadi sekarang pandangan kita harus kita tujukan kepada Allah, saudara.
yang sudah berfirman kepada kita. Itu sebabnya saudara, kita mesti tinggal dalam firman-Nya, tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam kasih-Nya, saudara. Kita tidak boleh tinggal di dalam diri kita lagi. Itu sebabnya kita ditarik keluar dari dunia ini, saudara. Itu sebabnya kita dilahirkan di sorga. Kita ini semua dari atas jadinya, saudara, karena ada Roh Yesus di dalam kita. Jadi kita bukan akan pergi ke sorga suatu saat, bukan. Kita ini memang berasal dari atas. Kita memang kampung halaman kita itu ada di sorga. Setiap orang yang dilahirkan kembali, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus yang hidup di dalam kita. Baik, perhatikan bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang yang baru dilahirkan ulang ialah mendudukkannya di sebelah kanan Allah Bapa bersama Dia. Wow, inilah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang yang baru dilahirkan ulang atau dilahirkan kembali, dilahir barukan. Posisinya langsung ada di sorga, saudara. Ya. Jadi, tetapi setelah itu orang ini diajar duduk. Ya, lalu dia harus diajar juga berjalan bersama Dia, dan akhirnya diajar berdiri mempertahankan posisi Anda terhadap musuh. Jadi itu tingkatannya. Jadi saudara, proses pengajaran daripada rasul-rasul, pengajaran daripada guru-guru itu hanya mengajari kita sampai suatu saat kita harus berjalan sendiri bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, selama ini banyak sekali orang Kristen itu dipenuhi dengan kesaksian-kesaksian daripada orang-orang, daripada para hamba-hamba Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan mungkin yang lain, yang mungkin dipakai melakukan mujizat. Orang itu terpengaruh sekali, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga mata orang itu tertuju kepada manusia, bukan kepada Allah. Kalau tidak tertuju kepada pembuat mujizat, tertuju kepada pengajar. Kalau nggak tertuju kepada pengajar, tertuju kepada gembala. Kalau nggak tertuju kepada gembala, tertuju kepada rasul, kepada nabi-nabi lagi yang lain, karena nabi-nabi ini bernubuat mungkin. Sehingga saudara, kebanyakan iman daripada orang percaya atau orang Kristen ini itu nggak dibawa langsung, nggak diajarin berjalan bersama dengan Tuhan, dipegangin terus tangannya, saudara. Bayangkan seorang anak kecil yang dipegangin terus tangannya, nggak dibiarkan berjalan berdiri sendiri, saudara. Sampai kapan dia berjalan, saudara? Dia bisa berjalan sendiri ketika tangannya dilepaskan. Kadang-kadang dia jatuh. Tetapi saudara, selama ini ada satu persaingan yang sangat tinggi sekali. Kalau nggak persaingan antara gereja, persaingan antara pengajar, persaingan antara gembala. Wah, gembala itu lebih baik, lebih lembut hatinya, pindah ke situ. Begitu pindah ke situ, langsung lagi lihat lagi. Wah, ternyata dia mengecewakan. Padahal saudara, Tuhan sendiri yang membuat segala situasi itu terjadi. Supaya apa? Supaya tidak seorang pun orang percaya itu bergantung kepada manusia. Makanya ada ayatnya, akan datang waktunya kita akan diberikan hati yang baru. Firman-Nya itu akan dituliskan dalam hati kita, sehingga tidak perlu lagi kita diajar. Itu diulangi di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 27, karena pengurapan itu tinggal di dalam kamu. Ya. Nah, saudara, setelah itu diajar mempertahankan posisi. Setelah berjalan bersama dengan Dia, diajar berdiri memperhatikan posisi kita terhadap musuh, gitu. Nah, diajar juga demikian, saudara. Jadi bukan hanya berjalan bersama dengan Dia, karena kita seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Itu artinya, itu seperti orang tua yang melepaskan tangan anaknya. Tetapi ketahuilah, saudara, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Perhatikan Tuhan Yesus. Dia hanya mengalami
Bapaknya berpaling dari dia saja, sekali saja dia melihat bapaknya memalingkan wajahnya dari dia. Sebetulnya kita juga demikian, saudara. Hanya berpaling sedikit saja, saudara. Namun kesehariannya dia selalu menyertai kita, apapun keadaan kita. Dia menyertai kita senantiasa, saudara. Ya, dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, saudara. Nah, jadi saudara, kita harus diajar berdiri mempertahankan posisi kita. Disinilah kita sepertinya tidak melihat pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Dalam berbagai hal, kita seperti sendirian. Tetapi kalau kita mengerti posisi kita, kita masuk kembali, kita duduk diam kembali, kita merasakan penyertaannya yang sangat luar biasa. Wow. Ya. Ajaran baru ini berkata bahwa yang lain-lain itu tidak perlu, tidak usah, cukup dengan duduk saja. Nah, ini yang dikatakan tentang ada ajaran hyper grace, saudara. Sudah diselesaikan semua. Itu bahaya lagi, saudara. Ya, kita dilatih berperang, saudara. Ya, kita dilatih berdiri bersama untuk mempertahankan posisi kita. Roma 8 pasal 8 ayat yang ke-29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah prosesnya, saudara. Lihat ya, semua orang yang dipilihnya dari semula juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi sebetulnya, saudara, yang ditentukan itu dari semula adalah bahwa kita ini harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Semua orang dipanggil sebetulnya. Sebanyak orang yang mau mendengarkan, kasih karunia itu sampai kepada semua kita. Semua. Jadi tidak akan ada yang lolos, saudara. Dengan kemajuan teknologi sekarang, saudara, dengan pengetahuan juga bahwa kita bisa masuk ke alam roh, saudara. Semua orang harus mendengarkan kabar ini, saudara. Jadi tidak ada masalah seperti ini. Ayo nih Tuhan, ayo kita bergerak, kita sampaikan Injil ini, sehingga saudara kita kenal bagaimana di waktu-waktu yang lampau, saudara, dengan berbagai macam cara, saudara, sehingga muncul istilah kristenisasi, saudara. Itu hanya usaha daripada orang-orang tertentu yang terbakar mungkin dengan semangat penginjilan, gitu ya. Cara Tuhan tidak seperti itu, saudara. Cara Tuhan itu elegan, saudara. Terkadang, saudara, firman Tuhan, penginjilan itu seperti Injil yang kita bawa itu seperti kekurangan nilai, saudara. Kekurangan harga. Saudara, Injil itu sesuatu yang sangat bernilai. Jadi kita nggak perlu menurunkan standarnya supaya orang menerima Injil kita. Nggak bisa. Selama ini kalau ada yang melakukan seperti itu, kembalikan kepada standar yang Tuhan ajarkan, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan, saudara, saya sudah sampaikan, gereja mula-mula dikatakan, bahkan dikatakan orang takut bergabung bersama dengan mereka, saudara, karena standarnya tinggi. Apalagi setelah Ananias dan Safira itu mati, disambar, saudara, sama Tuhan. Ada satu kegentaran. Tahukah, saudara, ada sesuatu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemuliaan Allah atas gerejanya sedang dipulihkan. Saudara, siap-siap, saudara, standar kita mesti dinaikkan. Standar hidup kita, gaya hidup kita, saudara, harus disesuaikan dengan standarnya Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, dari sekarang, saudara nggak boleh disilaukan, saudara, dengan penampilan daripada hamba-hamba Tuhan tertentu. Akan muncul nanti para hamba-hamba Tuhan yang mungkin menurut dunia ini sangat luar biasa.
Tapi saudara akan melihat nanti perbedaannya. Orang itu bergerak dari diri sendiri atau dari Tuhan. Mungkin dari awal saudara mungkin kelihatan seperti kelihatan rendah hati, ya. Akan kelihatan, tapi begitu naik, kalau dia nggak berurusan dengan masalah dagingnya, kalau dia nggak senantiasa sejak awal merendahkan diri di kaki Tuhan, apa yang dia miliki selama ini, karunia mungkin yang dia miliki, karunia kesembuhan segala macam, itu bisa menjadi bumerang bagi orang itu. Dan itulah yang sedang terjadi bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai naik umurnya sekarang. Dari keadaan ini, saudara, sesuatu yang didapatkan dalam tanda kutip berasal dari Tuhan, itu akan menjadi bumerang bagi orang tersebut. Itu akan menjadi berhala bagi dia. Itu akan menjadi rantai bagi dia untuk mengikat kakinya, sehingga dia nggak rela kehilangan itu semuanya. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar. Berapa banyak? Saya lanjutkan. Baik, saudara. Saya akan ini. Yehova, ini tadi saya ulangi lagi perkataannya, serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Perhatikan saudara, orang yang ditentukan tadi yang dipilih, itu sudah dipanggil ulang setelah. Jadi ada prosesnya begini saudara, ada proses kalau sistem pendaftaran itu ada seperti pendaftaran ulang gitu. Ya, kalau sekarang kan pendaftaran dulu online, baru diumumkan hasilnya. Baru orang yang sudah diumumkan hasilnya ini ada namanya pendaftaran ulang gitu. Jadi saudara, setiap orang percaya akan mengalami seperti pendaftaran ulang gitu. Seperti daftar ulang. Cuman saudara, kalau kita lihat mungkin di sekolah-sekolah ada batasan pendaftaran ulang. Tetapi saudara, di dalam kerajaan Allah, sampai orang itu sadar saudara. Itu yang dikatakan iman tingkat kedua saudara. Kalau yang selama ini yang kita pakai itu dikasih kita iman untuk bertahan dengan iman kita. Selanjutnya kita nggak boleh pakai iman kita atau andalkan iman kita. Tapi imannya Tuhan Yesus. Kalau iman kita, sering sekali saudara kita maksakan saudara. Ini sesuatu yang bahaya di hadapan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Elia saudara. Makanya ketika Tuhan tanya dia, kamu lagi ngapain di sini? Dia marah loh sama Tuhan. Kok Tuhan ini nanya aku lagi ngapain? Apa Tuhan nggak hitung ya kerjaanku selama ini? Aku sudah melakukan hal yang spektakuler luar biasa. Ngapain di sini gitu? Aku sudah melakukan perbuatan yang besar. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan itu ketika mau menjelang akhir hidupnya itu disadarkan. Saudara bisa dengarkan, akan banyak nanti mendengarkan kesaksian-kesaksian seperti Benny Hinn, saudara. Tapi jangan terpukau dulu dengan itu, saudara. Orang itu masih hanya baru memulai, saudara. Kita yang sudah tahu sejak awal harusnya haleluya. Nah, dipanggilnya, lalu dibenarkannya. Setelah itu saudara dimuliakan. Ini proses terus. Sebetulnya setelah melewati proses ini saudara, barulah seseorang yang bisa dipanggil pulang itu, barulah boleh kita katakan telah menyelesaikan pertandingan dengan baik saudara. Jadi saya sangat berhati-hati saudara, kadang ini ya mengeluarkan perkataan telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kadang-kadang harus hati-hati saudara. Sebetulnya perkataan yang tepat adalah dimuliakan, telah dimuliakan. Itu sudah melewati proses saudara. Setelah melewati proses yang panjang. Yehova demi menebus kita, dia melepaskan kesetaraannya dengan Allah menjadi serupa manusia bernama Yesus. Dia membayar dosa kita dan menebus manusia dari tangan si iblis, lalu menyatukan kita dengan rohnya demi untuk memperdamaikan kita dengan Bapanya, agar kita diangkat kembali kepada posisi semula, menjadi keluarga Allah lagi. Jadi saudara, standarnya yang tinggi dia turunkan demi membawa kita naik dari yang rendah ke posisi sama dengan Allah Bapa. Itu caranya dia. Tetapi lebih lanjut, ternyata
Bapa surgawi sudah menetapkan dari sejak sebelum dunia diciptakan, atau predestinasi. Inilah sebetulnya nasib kita. Jadi kalau ada yang mengatakan, dari nenek moyangmu tukang becaknya, ya udah lah, nggak usah jauh-jauh dari tukang becak, karena nasibmu sudah jadi tukang becak. Nggak gitu, saudara. Ya, itu bukan nasib kita. Nasib kita yang ditentukan oleh Allah. Kita jadi presiden, kalau rendah, saudara, atau jadi apapun gitu ya. Oke, kita bisa dipanggil suatu saat bisa menjadi orang-orang mungkin hebat menurut dunia ini, ya. Tapi nggak usah kita silau dengan itu, saudara. Standar yang lebih tinggi Tuhan panggil kepada kita adalah menjadi seperti Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara mengarahkan perhatian saudara kepada Tuhan Yesus dan saudara baca Alkitab saudara baik-baik, saya tahu saudara, cita-cita saudara pun akan berubah. Enggak mengejar yang namanya kepala, tidak menjadi ekor gitu, tidak mengejar itu, tidak mengejar keberhasilan dunia. Tapi jangan salah, kalau kita memang ditetapkan untuk itu, kita akan jadi seperti itu, saudara, asal kita ngikutin Dia. Jadi banyak orang pengen jadi seperti Daniel lah, pengen jadi seperti Yusuf lah, mau jadi seperti, enggak. Pengen seperti Daud lah. Lihat orang-orang itu, saudara, tidak pernah silau dengan panggilan Tuhan atas hidup mereka. Tidak. Daniel, tidak. Dia pertahankan hidupnya walaupun dia orang penting di sana. Orang nomor kekaisaran. 4 zaman raja waktu itu. Dia menjadi orang nomor 2. Tapi saudara, ketika ada peraturan akal-akalan orang supaya menyembah patung yang dibuatkan oleh raja, dia nggak pernah memilih untuk itu. Bayangkan di tengah-tengah orang-orang kafir, dia tetap menjaga imannya, saudara. Wow, luar biasa. Dia dibuang ke Babel itu, saudara. Waktu dia masih remaja. Luar biasa. Hanya harus diperhatikan siapa yang ditentukannya dari semula untuk jadi seperti serupa dengan Yesus, hanyalah mereka yang mengasihi Allah, yaitu yang dengan setia mendengar firman-Nya dan mentaatinya. Perhatikan baik-baik, saudara. Jangan buat kandas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Hari Selasa kemarin kita belajar tentang menghargai anugerah Allah. Anugerah adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayar, bukan karena murah, saudara. Jangan saudara pikir, mengikut Tuhan nampaknya kita ini akan enak-enak saja. Enggak. Kita menghargai enggak anugerah ini? Kita mengasihi Dia enggak? Bagaimana cara kita berkata-kata? Bagaimana cara kita berpikir tentang orang lain? Bersikap. Bagaimana cara kita mengasihi orang lain? Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Bagaimana cara kita menyembah Dia? Akan ketahuan, saudara. Jadi hanya orang-orang yang memang mengasihi Dia. Artinya, saudara, bukan dengan kekuatan dia mengasihi Tuhan, bukan. Tapi orang ini sadar bahwa orang itu menerima anugerah Allah. Dan dia terus dengan tekun menantikan Tuhan, duduk di kakinya Dia, merendahkan diri. Hanya orang-orang seperti ini, saudara, yang dikatakan tadi, terus diubahkan, saudara, terus dikerjakan oleh Bapa bersama dengan Roh Kudus. Sekarang masalahnya waktunya, saudara. Kadang-kadang ada yang terlalu salah terus, saudara, nggak belajar dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, karena pelajarannya bukan pengetahuan, saudara. Pelajarannya kan pengalaman. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, kita ini sedang ada dalam universitas kehidupan. Universitas sekolah kehidupan. Ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita diperhadapkan dengan kesukaran, ketika diperhadapkan dengan penderitaan, ketika diperhadapkan dengan penganiayaan, bagaimana sikap kita? Ketika kita diperhadapkan dengan berkat Allah, bagaimana kita menghargainya? Ketika kita punya banyak pilihan,
Apa pilihan yang kita pilih? Wow. Ini penting sekali, saudara. Itu sekolah, saudara. Kalau gagal tahun ini, balik lagi tahun depan, saudara. Jangan remedial terus, saudara. Manusia standar. Saya pikir akan sampai di bab 2 saja ya. Manusia standar. Jadi Yehova yang menjadi Yesus itu telah dijadikan ukuran, standar, tolok ukur agar semua manusia menjadi serupa Dia. Tanamkan dalam hati saudara, jangan pernah mau menjadi seperti yang lain. Ya, standar kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang kurang dari Dia tapi tetap mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka tentu juga beroleh selamat, hanya tidak memenuhi standar. Ya, tidak qualified, saudara. Akan diberi tempat yang terpisah tentunya. Jadi jangan ada pikiran, oh yang penting masuk surga ya. Itu bisa berarti tinggal di tempat gelap dan kertak gigi. Sedang yang tidak percaya dan berdosa akan di luar, dibuang ke lautan api. Ya, jadi pemisahan. Jadi bukan hanya pikiran yang penting masuk surga. Wah, saudara akan menyesal nanti kalau tempatnya jauh sekali karena seumur hidup, saudara. Kekekalan, saudara. Dari ayat-ayat berikut nampak level yang berbeda-beda bagi mereka yang percaya dan tidak percaya dalam kerajaan yang akan datang. Baca ya, Roma 10 ayat 12 sampai 13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Perhatikan, yang berseru kepada nama Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir begini, wah kalau masih ada penginjilan di dunia orang mati, ya sudahlah, tunggu mati aja, nanti anak-anak saya pasti menginjili saya atau siapa gitu ya. Ingat saudara, itu sekedar diselamatkan saja. Sekedar diselamatkan saja. Wow. Wahyu 1 ayat 6 sampai 8. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, perhatikan, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, lihat itu ya perbedaannya. Siapa yang menang? Ya, jadi kalau yang kalah, yang takut gitu ya, menjadi dia tidak percaya. Hari-hari ini saudara lihat kita sedang ada. Perhatikan baik-baik saudara-saudara apa yang sedang terjadi hari-hari ini saudara. Dengan segala berbagai macam cara saudara, penanaman chip itu saudara, itu sudah di depan mata kita. Mungkin negara kita saudara atau negara-negara yang lain masih bisa mempertahankan, tapi dengan segala kerusakan yang terjadi, kemungkinan besar kalau kita lihat akan terjadi saudara. Tidak terhindarkan penanaman chip ini. Karena chip ini saudara, itu akan dibuat semenarik mungkin. Akan ditawarkan saudara, kalau kau ingin selamat, tidak terkena dengan virus apapun di dunia ini, harus pasang chip ini. Sudah mulai melihat propagandanya saudara, bahwa chip itu saudara, itu bisa nanti menangkal virus, akan mengenali virus apapun saudara, langsung bisa dideteksi saudara, sampai seperti itu saudara. Hingga sekarang saudara, orang-orang yang punya uang saudara itu langsung melakukan tes semua saudara, karena takut saudara, siapa tahu ada. Makanya Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin. Baik, Wahyu 22 ayat 13 sampai 15. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon
masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya, ini di luar daripada itu ya, Yerusalem baru, saudara ya. Jadi orang-orang yang basuh jubahnya dikasih pohon kehidupan, saudara. Ya, dikasih makan dari buah pohon kehidupan itu, saudara. Buah yang akan kita makan, ya, harusnya kita makan. Ya. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti tertulis di dalam kitab ini. Ya, lihat saudara, kalau orang mengurangi standarnya, ya, atau dikatakan mengurangkannya, akan diambil bagiannya dari pohon kehidupan. Karena nanti saudara, yang membuat dia terus bertumbuh adalah buah dari pohon kehidupan itu, saudara. Jadi ternyata nggak semua dengan bebas. Lagi di sini, saudara, dikatakan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Jadi saudara, ternyata ada yang tidak berpakaian pesta, saudara. Itu kan berarti kan sudah masuk ke ruangan perjamuan, saudara. Ternyata saudara lolos, saudara. Ya, lolos screening itu. Jadi penyambut tamunya itu lewat gitu, atau lagi pergi kemana kali ya, sebentar gitu. Jadi lolos orang ini, saudara. Padahal sudah dibilangin kali sama Tuhan Yesus ya, semua harus pakai pesta ya. Tapi orang ini kok bisa lolos gitu. Ya, tapi itu mungkin sebagai satu contoh juga kepada kita ya, atau supaya ada pengajarannya, saudara. Nah, sehingga dituliskan ini, saudara. Ternyata ada yang lolos, sehingga ketika ditanya, diam saja. Kenapa kamu ada di sini? Diam saja, nggak bisa jawab gitu ya. Tadi katakan dia ditarik keluar. Dia tetap masih ada di lingkungan situ ya, tapi nggak bisa masuk ke tempat yang lebih dalam. Disitulah dikatakan terdapat ratap dan kertak gigi, saudara. Jadi ratap dan kertak gigi ini, saudara, itu bukan ada di neraka, saudara. Ini ada di tempat di luar. Ya, bayangkan saudara masuk kepada suatu perjamuan, tapi saudara nggak bisa masuk. Saya ingat dulu, saudara, di zaman dulu ya, kalau ada namanya doa pengerja, itu begitu tepat mau mulai gitu, itu pintu ditutup, saudara. Padahal orang, saudara, terlambat dari PT, saudara. Yang jaga di pintu itu, saudara, nggak ada kompromi, karena kalau dia kompromi akan dimarahi dari depan, saudara, habis dia. Ada yang sampai di luar nunggu, nangis rasanya gitu, membayangkan bagaimana nanti ketika nggak masuk gitu. Ya. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara, ini adalah mungkin para hamba-hamba Tuhan, saudara, yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya, tapi dikatakan, "Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku." Karena apa? Orang-orang ini melakukan, memang benar dari Tuhan, pakai nama Tuhan, tapi mereka, orang-orang ini, saudara, mengambil keuntungan daripada nama itu. Sudah akan kelihatan dengan jelas hari-hari ini, saudara. Siapa yang mengambil keuntungan dari urapan itu? Siapa yang mengambil keuntungan daripada karunia-karunia itu? Tapi saudara, kalau sudah sampai setaraf
ini, orang-orang tersebut tidak akan sadar, saudara. Itu sebabnya, saudara, selalu tetaplah duduk di kaki Tuhan, saudara. Tetap duduk di kaki Tuhan. Saya sangat mengucap syukur sekali, saudara, mendapatkan pengajaran ini, saudara. Sangat mengucap syukur sekali, diajar berulang-ulang. Apalagi, saudara, kalau mengajar seperti ini, saudara. Jangan saudara berpikir, saya hanya mengajar saja orang lain. Ini benar-benar selalu setiap hari, saudara. Kadang-kadang, saudara, ketika sebelum menyampaikan ini doa, yang saya doakan adalah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya jangan ketika mengajar, tapi diri sendiri tidak mendapatkan pengajaran daripada apa yang diajarkan. Dan selalu berdoa, Tuhan jagai, biarlah kiranya tetap. Supaya apa? Supaya nggak dikecoh sama musuh, saudara. Jangan selalu berpikir musuh kita itu, kayak dia nggak tahu firman. Mungkin dia lebih tahu firman dari saudara. Bahkan mungkin secara detail dia lebih tahu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin menjatuhkan setiap kita. Jadi suatu saat, saudara, mungkin akan ada ucapan terima kasih saudara terhadap mereka karena melalui kejelian mereka. Ini kalau saya bilang, saudara, bagaimana Allah memanfaatkan si jahat itu, saudara. Jadi jangan terlalu emosian banget, saudara, terhadap si jahat itu, saudara, yang membuat kita menderita mungkin, ya, yang menekan kita di sana sini, saudara. Jangan terlalu emosian, saudara. Kadang-kadang mengambil orang yang kita kasihi, gitu. Satu bab lagi, ya, setara dengan Allah. Bagaimana kita manusia dapat diubah menjadi seperti Dia? Kita akan mempelajari bagaimana Dia yang setara dengan Allah dapat menjadi manusia. Dengan demikian, kita akan mengetahui juga bagaimana manusia dapat menjadi setara dengan Allah. Bagaimana kita bisa memahami bahwa kita akan diangkat menjadi setara dengan Allah? Dengan mempelajari bagaimana Dia yang setara dengan Allah disamakan dengan seperti kita. Lukas 1 ayat 30-35. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami?" Gimana caranya? Saudara, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu." Kejadiannya seperti itu kepada kita. Makanya Tuhan katakan kepada murid-muridnya, "Kamu harus menunggu aku di Yerusalem." Tapi kita nggak perlu lagi menunggu 10 hari, saudara, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sebagai materai. Memang kita perlu mengalaminya, tapi kita nggak perlu harus tunggu 10 hari. Enggak, kapan saja ketika kita datang kepada Dia. Dan Dia sudah dimeteraikan di dalam kita. Tinggal manifestasinya kapan. Dan tinggal kehausan kita akan Dia. Bahasa roh. Sesuai dengan waktunya, dengan lapar dan haus akan Dia, maka Dia akan mengaruniakan kepada kita, menganugerahkan. Dan kalaupun berbahasa roh itu hanya tanda awal saja, tapi kepenuhan Kristus itu butuh waktu. Seberapa banyak kita kehilangan nyawa kita, sebegitu banyaklah kita mendapatkan hidupnya. And the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you." Ya, jadi menaungi, overshadow, menutupi. Jadi melingkupi, itu artinya. "Therefore also the Holy One
who is to be born will be called the Son of God. Ya, sejak malaikat itu pergi, Roh Kudus turun atas Maria dan Yehova turun ke dalam rahim Maria, dan salah satu sel telur di rahim Maria dipilihnya. Ketika Roh Yehova memasuki sel telur di dalam rahim itu, terjadilah proses pembuahan dalam rahim Maria lalu menjadi bayi. Setelah cukup waktunya, bayi itu lahir di sebuah kandang. Sebetulnya prosesnya persis seperti itu ketika kita dilahirkan kembali. Itulah namanya cloning Yesus. Ya, jadi roh Yesus bercampur dengan roh kita. Itulah namanya manusia baru. Makanya hidup kita bukan kita sendiri lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi proses Yesus ini yang bertumbuh. Tapi ingat saudara, kita ini akan senantiasa diperhadapkan dengan berbagai macam hal, saudara. Mungkin ketika kita baru pertama kali ikut Tuhan, kita mungkin masih rendah hati ketika dipercayakan bagaimana. Ketika pada posisi tertentu dulu kita merasa kita paling berdosa, tetapi pada satu taraf kita mulai meninggalkan dosa-dosa itu, mulai ada kesombongan. Kita mulai menganggap diri kita lebih, kena proses lagi. Kadang-kadang kita mau menolong Tuhan. Jadi itu proses yang panjang, saudara. Yang mana kita izinkan dia bertumbuh. Dan kita masih ditinggal di casing yang lama. Masih ada norma-norma yang lama yang tersimpan. Ketika kita mengetahui bahwa wah itu dianggap sebagai satu kekejian di hadapan Tuhan, seperti api asing di hadapan Tuhan, lalu kita dengan sekuat tenaga lagi menyingkirkannya. Atau kita begitu kita mengetahui pengajaran tentang air yang hidup, ayo cuci terus. Mau sampai saudara cuci berkali-kali, saudara, kalau bukan Allah yang melakukannya, itu juga tidak benar, saudara. Jadi selalu, saudara, ada hukum yang sejalan dengan itu. Berjalan selangkah demi selangkah, saudara. Nggak boleh langsung, saudara. Di sini banyak kegagalan murid-murid Tuhan, saudara. Begitu mengetahui pelajaran yang tinggi ini, merasa dirinya sudah tinggi, itu banyak gagal, saudara. Kadang-kadang, saudara, Tuhan berbicara melalui orang lain, bahkan bisa melalui orang yang tidak percaya. Tapi kadang-kadang karena kita merasa sudah tinggi levelnya, kita pikir itu bukan suara Tuhan. Tidak, saudara. Kita diajar sampai seperti itu. Barulah dia menyatakan dirinya lebih lagi. Dan dia harus mengajar kita duduk diam di kaki Tuhan. Banyak orang yang sudah pintar khotbah, yang sudah hebat khotbah, kadang-kadang gak perlu lagi duduk di kaki Tuhan karena dia merasa sudah punya banyak firman yang dia ketahui. Padahal saudara, mungkin pengajarannya wah, tapi saudara, untuk mengalaminya mungkin di awang-awang, saudara. Itulah yang dihasilkan oleh banyak sekolah-sekolah tinggi, saudara, yang diajarkan pengetahuan. Orang bisa mengajarkan tentang berdoa, hebat sekali pengajar tentang doa, tapi kalau ditanya pengalamannya tentang doa mungkin jauh sekali. Orang bisa mengajarkan bagaimana pengajaran tentang seorang rasul, tapi dia sangat jauh daripada kerasulan itu sendiri. Tapi itulah pengetahuan dari dunia ini. Haleluya. Baik, saudara, puji Tuhan, saya akhiri dulu sampai di bab 3 ini, saudara, karena